Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yaitu tentang makalah pemasaran yang diampu oleh dosen Ati. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran dibedakan menjadi dua bagian. Secara sempit pasar adalah suatu tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan jasa. Sedangkan mempresentasikan tentang makalah pemasaran. Pengertian pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit adalah suatu tempat pertemuan penjualan dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan jasa. Sedangkan secara luas adalah tempat bertemunya penjual yang mempunyai kemampuan untuk menjual barang atau jasa dan pembeli yang melakukan uang untuk membeli barang dengan harga tertentu. Jenis-jenis pasar. Satu yaitu pasar nyata. Pasar nyata adalah pasar di mana barang-barang yang akan diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contohnya yaitu pasar tradisional dan pasar swalayan. Yang kedua, pasar abstrak, yaitu adalah pasar di mana pedagangnya tidak menawarkan barang-barang akan dijual dan tidak membeli secara langsung, tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangnya saja. Contohnya yaitu seperti pasar online, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing. Yang selanjutnya yaitu pasar tradisional, adalah pasar yang bersifat tradisional di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar. Selanjutnya, pasar modern adalah pasar yang bersifat modern di mana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tidak berlangsungnya pasar ini seperti di mall, di plaza, dan tempat-tempat modern lainnya. Konsep-konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, dan utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran transaksi, dan hubungan pasar. Pemasaran dan pasar kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ini maksud kebutuhan itu adalah suatu keadaan dirasakannya kepuasan dasar tertentu. Sedangkan keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuasan yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang telah mendalam. Sedangkan permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Menurut Coulter and Armstrong, pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasaran untuk mencapai tujuan dan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan. Jadi, dapat diartikan adalah manajemen pemasaran sebagai analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dan bermaksud untuk mencapai tujuan organisasi. Melanjutkan materi yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah 4 komponen dalam pemasaran yang terdiri dari 4P, yakni product, price, place, dan promotion. Karena pemasaran bukanlah ilmu pasti seperti keuangan, teori bauran pemasaran juga terus berkembang dalam perkembangannya. Dikenal juga dengan istilah 7P, di mana 3P-nya yang selanjutnya adalah people, physical, advance, atau bukti fisik, dan proses. Pandangan ahli ekonomi terhadap pemasaran adalah dalam menciptakan waktu,
tempat di mana produk diperlukan atau diinginkan, lalu menyerahkan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen atau konsep pemasaran. Selanjutnya itu tujuan pemasaran. Yang pertama, memaksimalkan konsumsi. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan konsumen. Dan yang ketiga, memaksimalkan kualitas hidup. Yang selanjutnya itu konsep pemasaran. Konsep pemasaran dapat didefinisikan sebagai rancangan atau gambaran yang digunakan untuk menganalisis pasar, barang-barang, serta jasa yang akan dijual dalam bisnis online. Konsep ini menjadi salah satu dasar yang harus dilakukan agar kebutuhan pasar dan konsumen dapat dianalisis oleh perusahaan atau organisasi. Tujuannya agar bisnis online yang ditekuni dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Konsep pemasaran yang harus diketahui pelaku bisnis, yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, dan yang keempat konsep pemasaran, serta yang kelima pemasaran umum. Jurus membangun loyalitas pemasaran melalui email marketing, yaitu konsep penjualan sales dan marketing. Konsep penjualan lebih memfokuskan pada kebutuhan penjualan produk. Konsep ini dapat pada umumnya dipraktikkan pada beberapa produk yang jarang dicari, misalnya ensiklopedi, asuransi, dan lainnya. Dalam konsep penjualan, tujuan penjualan adalah agar penjual bisa menjual produknya tanpa memfokuskan pada keinginan konsumen. Selanjutnya, lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu pengertian marketing mix. Secara umum, pengertian marketing mix adalah strategi pemasaran yang mengoptimalkan penggunaan komponen-komponen yang berpengaruh dalam pemasaran secara sistematis, efektif, efisien, dan terpadu. Marketing mix yang di Indonesia dikenal dengan sebutan bauran pemasaran dengan definisi yang sama, di mana optimalisasi penggunaan komponen-komponen yang berpengaruh dalam pemasaran secara terpadu. Strategi pemasaran dengan menggunakan bauran pemasaran dianggap penting dalam konsep pemasaran masa kini atau yang lebih disebut dengan konsep pemasaran 3.0. Marketing mix dianggap lebih efektif dalam memperoleh tingkat kepuasan konsumen yang tinggi. Fungsi, tujuan, dan manfaat marketing mix adalah yang pertama yaitu memaksimalkan potensi produk atau layanan jasa. Yang kedua, memaksimalkan alokasi sumber daya. Yang ketiga, menetapkan strategi promosi yang efektif dan efisien. Yang keempat, memenangkan persaingan pasar. Konsep dan komponen marketing mix. Konsep marketing mix mengacu pada definisi dan sejarah perkembangannya, di mana bauran pemasaran adalah strategi kombinasi dan optimalisasi komponen-komponen dalam pemasaran secara sistematis dan terintegratif, baik secara horizontal maupun vertikal. Hal tersebut menjadi penting guna mencapai fungsi dan tujuan dalam marketing mix yang efektif dan efisien. Yang pertama yaitu produk, aspek produk. Yang kedua price, aspek harga. Yang ketiga pledge, aspek tempat lokasi. Yang keempat promotion, aspek promosi. Yang kelima people, aspek partisipan. Yang keenam proses, aspek proses. Yang ketujuh physical evidence, bukti fisik. Yang kedelapan people opinion, pendapat masyarakat. Baiklah, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.